Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik. Di sini saya akan menjelaskan teknik queue atau antrian dalam bahasa pemrograman Python. Apa itu queue atau antrian? Queue adalah struktur data yang mengikut prinsip first in, first out atau bersingkat FIFO. Artinya, elemen pertama yang masuk ke dalam antrian akan menjadi elemen pertama yang keluar. Seperti halnya antrian di kasir. Orang yang pertama kali datang akan menjadi orang yang pertama kali untuk dilayani. Nah, untuk contoh penggunaan queue dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama bisa untuk sistem antrian pelanggan. Yang artinya pelanggan yang datang terlebih dahulu akan dilayani terlebih dahulu. Kemudian bisa untuk proses mencetak. Dokumen yang dicetak pertama kali akan keluar pertama kali juga. Dan buffer dalam jaringan. Artinya data yang masuk terlebih dahulu akan diproses terlebih dahulu. Kemudian untuk implementasi queue dalam Python. Python tidak memiliki tipe data built-in untuk queue. Namun kita bisa mengimplementasikannya menggunakan list atau dengan menggunakan model collection yang menyediakan kelas dequeue. Nah, ini untuk implementasi queue dalam Python menggunakan list. Ini untuk codingannya, kita bisa coba di Visual Studio Code. Nah, di sini untuk mempersingkat waktu, saya sudah menginputnya terlebih dahulu. Ada kelas queue, dan ada contoh penggunaannya. Queue sama dengan dequeue, queue.enqueue1, queue.enqueue2, queue.enqueue3, dan print queue.dequeue. Kita coba jalankan. Dan ini untuk hasilnya, yaitu 1. Ini tadi menggunakan list. Nah, di sini juga ada penjelasannya. Kalau enq itu menambahkan elemen ke akhir antrian. Enq. Ini enq. Kemudian untuk deq menghapus dan mengembalikan elemen pertama dari antrian. Nah, di sini ada nih. Def deq save titik 2. Kemudian size itu mengembalikan jumlah elemen dalam antrian. Nah, ini yang terakhir. Def size save titik 2. Return len save untuk mengembalikan jumlah elemen dalam antrian. Kita lanjut ke implementasi queue dalam Python menggunakan collection deq. Nah, ini menggunakan collection deq. Nah, ini di Visual Code-nya seperti ini. Saya sudah menginputnya. From collection import deq. Q sama dengan deq. Q.append 1, 2, dan 3. Kemudian print. Nah, ini untuk outputnya pasti 1. Kita coba saja ya, run. Tuh, outputnya 1. Ini tadi untuk collection deq. Nah, ini penjelasannya. Deq adalah metode double-ended queue. Artinya kita bisa menambahkan dan menghapus elemen dari kedua ujungnya. Namun, implementasi queue kita hanya akan menggunakan metode append untuk menambahkan elemen dan pop left untuk menghapus elemen dari kiri. Append untuk menambah elemen dan pop left. Ini append 1, 2, 3, kemudian pop left. Kelebihan deq. Pertama, efisiensi. Operasi append dan pop left pada deq umumnya lebih efisien daripada menggunakan list. Kemudian fleksibilitas. Deq dapat digunakan sebagai stack queue ataupun keduanya. Nah, kita langsung aja ke contoh penggunaannya. Kita langsung ke Visual Code-nya. Untuk contoh penggunaannya di sini simulasi antrian pelanggan. From collection import deq. Customers sama dengan deq. Customer-nya ada yang pertama Alice, Bob, dan Charlie. Terus while customers, print customer pop left telah dilayani.
Kita coba jalankan. Nah, ini untuk hasilnya. Alice telah dilayani, Bob telah dilayani, dan Charlie telah dilayani. Itu contoh singkatnya untuk simulasi antrian pelanggan. Kapan sih kita harus menggunakan queue? Simulasi sistem antrian, seperti antrian pelanggan, proses mencetak, dan lain-lain. Itu yang pertama. Nah, yang kedua kita bisa gunakan untuk BFS atau Breadth First Search, yang artinya algoritma pencarian pada graf. Dan yang terakhir, produksi data secara berurutan. Misalnya, dalam sistem produksi, data yang diproses terlebih dahulu akan keluar terlebih dahulu. Nah, kesimpulan dari pelajaran pemrograman bahasa Python tentang queue itu, pertama, struktur data yang sangat berguna dalam pemrograman. Terus dalam Python, kita bisa mengimplementasikan queue menggunakan list atau dengan menggunakan modul collection yang menyediakan kelas TQ. Tadi sudah kita bahas, praktek menggunakan list ataupun dengan collection. Terus pemilihan metode implementasi tergantung pada kebutuhan dan preferensi programmer. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat.